Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan banyak manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang Allah muliakan, tahukah kamu ada 13 perbuatan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih sebagai jalan menuju ke neraka. Perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggap sepele, tapi konsekuensinya sangat mengerikan di akhirat kelak. Hari ini kita akan membongkar satu persatu perbuatan ini. Bersiaplah, karena mungkin ada di antaranya yang tanpa kita sadari sering kita lakukan. Perbuatan pertama yang langsung mengantarkan seseorang ke neraka adalah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Syirik bukan hanya menyembah patung atau berhala saja. Syirik bisa berupa meminta pertolongan kepada jin atau makhluk gaib, percaya pada kekuatan jimat atau azimat, takut kepada selain Allah, hingga meninggalkan kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 68, Allah menyebutkan orang-orang yang masuk neraka adalah mereka yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya melainkan dengan hak. Ini bukan hanya pembunuhan fisik saja, tapi juga membunuh karakter seseorang dengan fitnah, menyebabkan seseorang bunuh diri dengan perlakuan kita. Yang ketiga adalah memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Bayangkan wahai saudaraku, harta yang seharusnya melindungi anak yatim malah kita ambil. Api neraka yang akan membakar perut kita nanti. Nauzubillah. Yang keempat adalah riba atau memakan harta dengan batil. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat riba, dan saksi-saksinya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Yang kelima adalah zina, mendekati perbuatan keji. Quran surah Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Zina bukan hanya hubungan badan di luar nikah saja, tapi juga zina mata dengan melihat yang haram, zina telinga dengan mendengar yang tidak pantas, zina tangan dengan menyentuh yang diharamkan. Yang keenam adalah durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Perbuatan yang mengantarkan ke neraka yaitu menyakiti perasaan orang tua, tidak mendengarkan nasihat mereka, dan mengabaikan mereka di masa tua. Yang ketujuh adalah lari dari perang, jihad karena takut. Quran surah Al-Anfal ayat 16,
Dan barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya dia kembali dan membawa kemurkaan dari Allah. Yang kedelapan adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Quran Surah An-Nur ayat 4, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Yang kesembilan adalah sombong dan takabur. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan bisa berupa merasa lebih pintar dari orang lain, tidak mau menerima kebenaran, dan meremehkan orang lain karena status sosial. Yang ke-10 adalah memutus silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutuskan hubungan dengan keluarga, teman, atau saudara karena masalah duniawi adalah dosa besar. Yang ke-11 adalah bersaksi palsu. Rasulullah SAW menyebutkan bersaksi palsu sebagai salah satu dosa besar. Ini termasuk berbohong di pengadilan, memberikan keterangan palsu, dan menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi. Yang kedua, minum khamar dan segala yang memabukkan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Dan yang terakhir atau yang ke-13 adalah berfoya-foya dan mubazir. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Hidup berlebihan sementara banyak orang yang kekurangan adalah jalan menuju neraka. Subhanallah, 13 perbuatan ini mungkin terlihat berat, tapi ingatlah wahai saudaraku, Allah Maha Pengampun. Pintu taubat selalu terbuka selama nyawa masih di badan. Mari kita renungkan wahai saudaraku, perbuatan mana saja yang mungkin tanpa kita sadari telah pernah kita lakukan. Yuk mulai hari ini kita bertobat dan memperbaiki diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe konten ini untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting lainnya. Dan yang terpenting adalah amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.